Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Halo semuanya, selamat datang pada video edukasi kami. Pada video ini, kami akan membahas mengenai larangan riba dalam Islam. Kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan riba, mengapa riba diharamkan dalam Islam, dan dampak riba bagi kehidupan. Mari kita bahas secara saksama. Indonesia memiliki kedua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip ekonomi konvensional, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa, riba berarti kelebihan atau tambahan. Dalam istilah syariat, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Seperti contoh yang paling sederhana, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, lalu ia harus mengembalikan uang sebesar 1.200.000 rupiah. Tambahan 200.000 itulah yang disebut dengan riba dan diharamkan dalam Islam. Larangan riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang riba dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam ayat 278 sampai dengan 279, Allah memperingatkan dengan keras, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ancaman terhadap pelaku riba bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi dianggap sebagai bentuk perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Terdapat jenis-jenis riba. Dalam Islam, riba dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, riba fadl, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Contohnya seperti menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas secara langsung. Kemudian yang kedua, riba nasyiah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran. Ini paling umum dalam sistem perbankan konvensional, ketika sebuah bunga dikenakan atas pinjaman karena penundaan waktu. Selanjutnya terdapat dampak riba yang melanggar hukum agama tetapi juga merusak tatanan sosial ekonomi. Riba menyebabkan ketidakadilan karena hanya satu pihak yang diuntungkan secara sepihak, sementara pihak lain merasa dirugikan. Dampak lain dari riba yaitu kemiskinan seringkali membuat individu terjebak dalam hutang yang berdampak buruk pada kualitas hidup dan meningkatkan resiko kemiskinan. Riba dapat menyebabkan finansial krisis. Riba merusak kehormatan. Riba dapat merusak martabat dan harkat orang yang meminjam, sehingga membuat mereka merasa malu. Solusi riba tidak hanya melarang, tetapi memberikan alternatif yang adil dan berkah. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk usaha bersama, dengan pembagian modal, resiko, dan keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada izarah. Izarah adalah akad sewa menyewa atas suatu manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Biasa digunakan dalam sewa properti atau kendaraan. Lalu yang keempat ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati. Bank syariah membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Sistem keuangan Islam dibangun atas dasar keadilan, transparansi, dan keberkahan, bukan eksploitasi.
Marilah bersama-sama kita menjauhi riba dan memilih jalan yang diridhoi Allah menuju kehalalan dan membawa berkah dalam hidup kita. Semoga kita semua terhindar dari dosa dan diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan ekonomi yang halal dan penuh dengan berkah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video edukasi kami. Semoga memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Sampai jumpa.